Dunia malam bagi sebagian orang adalah sesuatu yang indah, tapi untuk beberapa orang mungkin menjadi sebuah misteri yang penuh dengan teka-teki. Baik, kali ini saya hadir untuk mengupas tuntas tentang dunia malam. Dalam kesempatan yang berbahaya ini, maksud saya yang berbahagia ini, saya sengaja mendatangkan beberapa tokoh-tokoh yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Di sebelah kanan saya, ya, Mas Hendro. Hendro ya, beliau adalah seorang yang berprofesi di dunia malam ya. Dan di sebelah kanan saya lagi ini adalah Mas Ali ya. Beliau juga seseorang yang mempunyai profesi di dunia malam. Di samping kiri saya Bang Faris ini menguap karena memang belum begitu terbiasa dengan dunia malam ya. Dan sebelahnya adalah Mas Akbar, beliau juga orang yang mempunyai profesi di dunia malam, tetapi mereka mempunyai profesi masing-masing dan mereka terbiasa berada di dunia malam. Oke, kita langsung saja bertanya-tanya kepada Mas Hendro ya. Mas Hendro ya, Anda telah memberanikan diri untuk menjadi seseorang yang mempunyai profesi di dunia malam. Betul ya. Oke, bisakah dijelaskan secara spesifik kira-kira seperti apa itu profesi Anda di dunia malam? Baik, terima kasih. Saya berada di profesi di dunia malam itu sudah cukup lama, kurang lebih 15 tahun. Jadi baik buruknya saya sudah banyak. Maaf sebentar. Ini antara baik dan buruk masih menjadi tanda tanya. Jadi tolong diperjelas saja Mas Hendro, apakah baik atau buruk? Iya. Nah, begini, kita fokus saja sini. Ya, jadi saya adalah bagian buruknya, Mas. Bagian buruk. Sebagian orang mungkin berpikirnya buruk. Jadi lebih jelas lagi Mas, ya. Mas Hendro. Jadi saya bagian untuk kupu-kupu malam seperti itu. Oh, kupu-kupu malam. Iya. Oh, ya. Berarti Anda ini adalah seseorang yang memelihara kupu-kupu, begitu ya? Betul. Dan Anda senantiasa merawat kupu-kupu itu pada saat malam hari. Iya. Ya, kira-kira bagaimana itu proses perawatannya? Jadi seperti ini. Jadi memang perbedaannya antara kupu-kupu siang dan kupu-kupu malam itu lebih bagus kupu-kupu malam. Warnanya itu lebih bagus. Karena aman dari sinar matahari dan membuat orang yang melihatnya indah. Seindah seperti itu. Iya, kalau yang melihat indah. Kalau misalkan yang melihat misalkan Sujei, Matrali atau siapa lah, iya, kalau yang melihat indah yang tentunya membuat indah kan ya. Tapi yang melihat bukan indah misalkan seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi, itu satu contoh misalkan, apakah menjadi indah? Soalnya kalau malam itu kan biasanya kupu-kupu nggak kelihatan Mas warnanya, justru kalau pagi itu kelihatan. Jadi cahaya Minchiku Hibiniu yang diberikan oleh matahari itu lewat proses itu ya, fermentasi ya. Fermentasi. Maaf. Apa ini? Ini pemirsa, saya salah rupanya mencari seorang narasumber, tetapi tidak masalah karena nanti kita akan mencari sisi-sisi baik dari teman orang yang menjadi narasumber kali ini. Oke, kita lanjutkan dulu.
Kita perkenalan dulu. Jadi yang Mas Ali, Iya. profesinya di dunia malam itu sebagai apa? Profesi saya di dunia malam sebagai Oh, sebagai supranatural. supranatural. Oke, lanjut. Mas Faris, profesinya di dunia malam. Iya, jawabannya sangat bagus sekali. Ternyata Mas Faris ini adalah tolong jangan diganggu. Ini kita live. Kita lagi live. Mas Faris ini di dunia malam ternyata profesinya sebagai relawan. Jadi kalau ada bencana-bencana seperti ada kemalingan, bukan. Oh, ada kecopetan, perampokan. Banjir. Ternyata masalah-masalah yang berhubungan dengan alam, maka ini yang bertanggung jawab sang relawan ini ya. Ya. Dan Mas Akbar, silakan diperkenalkan. Iya, nama saya Akbar. Saya berasal dari desa di bawah kaki gunung. Kok malah ketawa, Mas? Lanjut aja. Di bawah kaki gunung. Ya. Jadi dari 3 narasumber ini mungkin hubungannya selalu dengan saya, karena di gunung ada kupu-kupu juga, ya. Yang tidak indah kupu-kupunya. Kalau mungkin Mas Hendra Sujiwo itu mengatakan kupu-kupunya indah, kalau di gunung tidak indah. Terus juga berhubungan dengan Bang Haris, ya, tentang bencana itu juga di gunung sering, di dunia malam, di alam gunung terbuka itu memang sering. Kebetulan barusan ada yang lewat, seharusnya memang sudah saatnya iklan gitu ya, cuma karena Mas Akbar belum sempat menyampaikan memperkenalkan diri, jadi yang terdengar adalah bunyi bising di situ. Baik, kembali ke Mas Hendro. Mas Hendro sebagai seorang peternak kupu-kupu malam, ya, kira-kira apa hal yang ternikmat yang Anda rasakan pada saat Anda beternak di situ? Nah, jadi seperti ini. Apa yang saya rasakan, kenikmatan apa yang saya rasakan itu ketika saya melakukan perkembangbiakan. Mohon maaf, Mas. Kupu-kupu malam, bukan Anda yang berkembang biak. Itu tidak usah diceritakan. Itu kan rahasia pribadi, rahasia perusahaan. Ya. Maksud saya kupu-kupu malam diperkembangbiakan oleh saya. Loh. Ini sampean kupu apa orang? Kenapa Anda berkembang biak dengan kupu-kupu malam? Nah, maksudnya Persilangan. Bagaimana? bukan. Itu dalam Berarti- agama tidak diperbolehkan. Tidak Iya. diperbolehkan. Manusia dengan boleh, hewan itu nggak tidak boleh. Jadi ada orang Madura yang mengatakan bahwasanya begini, jelena-jeleni namun ya itu Mas. Kenangi. Kenanga Jadi- kenangi. Saya sebagai supranatural itu tidak memperbolehkan. Iya. Ya. Nah, tolong dijaga Iya, ini maksudnya etika. Maksudnya kupu-kupu Apakah malam. gini aja? begini saya. Apakah Anda merasakan sebuah kepuasan? Ya, Ya, Ada kelainan, Bos. berarti anak pemuas Bukan. kebutuhan kupu-kupu malam. Anda puas dengan Istighfar, kupu-kupu? bukan. Maksudnya bukan Istighfar. saya yang puas, tapi Istighfar. saya Kupu-kupunya. melihat kupu-kupunya yang bukan. Maksudnya orang yang melihat kupu-kupu saya itu puas. Anda ini, Mas. Ya oke, kita lanjut ke Mas Ali. Mas Iya. Ali. Iya. Mas Ali sebagai seorang supranatural, ya, Iya. Anda memang identik dengan dunia malam. Iya. Apa yang Anda cari di situ? Kenikmatan seperti apa yang Anda dapat ketika Anda berhubungan dengan dunia malam? Jadi saya tidak berhubungan dengan dunia malam. Ya, Anda berhubungan dengan Sama istri saya. jangan-jangan dengan Jin, istrinya Jin. Oh bukan. Ya, Pak Jin ya. Ya. Awalnya Iya apa Iya, bukan? Ya, apa kupu-kupu Ya, malam? jalan. ya, ya, jalan. Apa usah? Ya. Hmm. Nah, awalnya itu jin. Jadi Bajilana itu saya jadikan manusia. Oh, Anda jangan Jangan. Nggak boleh. seperti itu. Anda Jangan. bukan Tuhan. Sensitif. Nggak Jangan. boleh. Bahaya Itu itu. Sensitif. termasuk dalam metode sensitivisme. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Sudah, kita lanjut sama Mas Faris sebagai seorang relawan. Ya, Mas Faris sebagai seorang relawan. Pertanyaan saya sama dengan yang lain. Ya. Iya, apa? Pertanyaannya sama dengan Mas Hendro sama Mas Ai. Pertanyaan saya adalah
ketika X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Sama. 2X pangkat Z ya. Nah, kira-kira berapa nilai Z di situ? Iya. Yang saya tahu itu Ternyata Anda tidak tahu Ya, betul. salah. Ya, Anda tidak tahu betul. Belum tahu tentang Tahu. X dan Makanya tolong Y. dicerna dulu apa Tolong yang X saya dengan D tanyakan itu. ini. Iya, Tolong coba dicerna diulangi dulu. lagi. akar Ulangi. kuadrat sama Mohon maaf Mas, saya nggak Ulangi bisa. lagi. Nggak bisa. Nggak Ini bisa. ini karena profesionalisme. ya, Iya. ayo Profesionalisme. ini waktu. Ya, oke, Iya. kita lanjut aja ya. Iya. Betul betul lanjut betul. sama Mas Akbar. Time is mepet. Mas Akbar, Iya. yang ingin saya tanyakan, Anda punya profesi sebagai pendaki gunung. Iya. Ya, ketika Anda berada di puncak gunung pada saat tengah malam, pada saat malam, apa yang dirasakan? Yang saya rasakan adalah sensasi yang luar biasa. Luar biasa. berarti berhubungan dengan gunung. Kok gampang Iya, pertanyaannya? ini Iya. pendaki kan pendaki kan. Pendaki Dia betul pecinta memang. alam. Betul. Kok saya Dia mencintai pakai alam. akar-akar? Iya. Ya, oke, bagus sekali Ya, jawaban. Oh, nah, lalu tepat. terus saya akan tanya sama Mas Hendro. Mas Hendro sebagai seorang peternak kupu-kupu malam, karena kupu-kupu malam ini mempunyai apa? Suatu hal yang sifatnya negatif thinking. Ya. Jadi orang ketika mendengar kupu-kupu malam maka pikirannya juga akan Ya. menjadi negatif gitu ya. Betul. Nah, bagaimana cara Anda untuk mengatasi itu? Nyanyi ya. Biasanya saya mengatasi pikirannya orang yang negatif itu dengan cara memberikan penjelasan yang akurat dan singkat. Ya seperti apa contohnya gitu? Biasanya Contohnya, nyanyi biasanya. Ada lagunya. Ada lagunya. Ada lagunya biasanya. Gimana? Coba Iya. nyanyi. Anda jangan Biasanya ikut-ikut yang iya, lain. negatif thinking itu penyanyi itu yang saya tahu. Iya. Itu Ayu Ting Ting. Jadi titik itu. Bukan Ya. titik. Iya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi saya menjelaskan kepada orang-orang bahwa kupu-kupu malam itu adalah positif. Positif apa? Positif apa? apa? Thinking. Berapa bulan kalau positif? Ya bisa. Kasusnya berapa? Bukan bulan sih, itu bisa minggu. 2 minggu. Berarti kayak ini apa Marcona ini yang baru ini ya. Positif di mana itu? Positif. Marcona saya belum tahu kalau positif, cuma memang saya pelajari itu sudah 3 minggu. Anda sudah mempelajari itu. Betul sih. Oke, bagaimana Anda membedakan antara kupu-kupu malam itu yang positif kena corona itu? Bisa dilihat dari lukanya di bagian bawah kaki. Apakah masih terluka? Sebetulnya Berarti sedikit. terluka. Terluka di dalam kakinya, terluka sedikit. Kena apa itu, Mas? Kena kupu-kupu itu. Virus. Ada virus kupu-kupu. Apa namanya? Yang saya tanyakan kan tentang corona. Ini menjangkit pada kupu-kupu malam. Ya. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa kupu-kupu yang Anda pelihara itu terserang penyakit corona? Oh, berarti busuk gitu Mas. Ya, itu caranya adalah Nggak kita pakai melihat masker dari gitu. kakinya. Iya. Kupu-kupu itu sendiri. Anda Kaki sebelah seharusnya- mana, Mas? Kanan apa kiri? Maaf, saya yang jadi Iya. ini ya. Udah saya Tolong, bilang. tolong. Tolong yang lain dia. Iya, iya dong. Saya tanya Jangan. sama ini. Maaf. Jadi gimana, Mas? Baik pemirsa. Deh, Iya maaf. Jadi kita kan corona adalah salah satu. wah, Anda menjelaskan tentang corona, Mas. Saya Iya. kupu-kupu. Ya sudah. Iya. Kita lanjut pada Mas Ali. Ya, Mas Ali. Ya. Mas Ali sebagai seorang supranatural, saya dengar bahwa kehidupan supranatural itu sangat berbahaya. Jadi kalau Anda tentu banyak musuh di situ yang Iya, ingin iya, Pak. menguji kemampuan Anda. Iya, Bu. Nah, bagaimana cara Anda untuk menghalangi atau menghalau orang-orang yang mungkin benci sama Anda? Saya bangun benteng yang besar untuk Benteng menghalangi Takeshi. ya, benteng Takeshi. Jadi buat menghalangi musuh yang mau masuk pada saya. Mas, tolong jangan direkam, Mas. Tolong jangan direkam. Tolong. Udah, Anda harus bisa Ini menjaga. mengganggu Ini, live Iya. sekarang. Iya. Ya. Tolong. Tolong. Iya. Nanti bisa saya Ini masukkan saya lagi pasal. bicara. Tolong. Di Hargai TT, saya. kenapa salah di Iya. TT? namanya? Gitu ya, Mas? Iya. Oh ya, cukup. Oke, Mas Faris. Iya. Ya, selamat malam Mas Bang Faris. Iya, malam. Sebagai seorang relawan, Iya, Anda gitu. tentu saja sudah banyak melakukan perjalanan kemanusiaan, artinya perjalanan sosial, membantu orang-orang yang sedang Iya. kesulitan ya. Boleh saya tanya, kira-kira harga beras kalau 1 kilo tambah telur 3 kilo, terus gula pasir, ini yang penting sama kopi. Itu kalau 1 kilonya berapa? Iya. Ya, itu Kalau Anda tidak tahu jangan tahu dijawab. itu kalau Iya, tahu iya, saya. iya, Itu silakan.
150.000 itu. Apa? Pas. Iya, Pas itu ya, sudah pas. gula, terus beras, Ada diskon. gula Gula 1 kilo berapa? 1 kilo 25. Tokonya di mana? Itu langsung. Saya mau beli soalnya kalau memang. beli 12 setengah. Iya, biasanya begitu. 12 setengah itu biasanya. Beras Iya, impor. kok Satu dua kali beras yang lipat. bagus itu. Ini gula. Oh, gula. Gula. Barusan yang saya bahas beras. Oh, beras. Beras, berapa? ya. 25. Itu yang bagus Satu itu. kilo. Saya biasanya 15.000. Pak. Itu yang bagus. Yang KW1 itu. Itu sudah KW malah mahal itu. Pak. Itu yang merek terkenal itu. Ya. Itu nanti Jadi totalnya berapa semua? 150 semuanya. Oh, total. Iya, beras, Parkiran. gula, Bensin, kecap, bensin. minyak. Itu total. Parkiran. Iya, Parkiran. semua. Total Iya. ya berarti semua. Iya. Full service. Kalau Aqua berapa? Ini kok tanya? Lo Ini sama relawan. Iya. Hubungan dengan logistik. Ini Saya nanya total Iya, berapa? itu logistik Ini. yang akan disampaikan kepada Iya. pengungsi. iya tapi iya betul. Nah, Iya. makanya ini tanya kalau harga Total minuman botol itu berapa? Iya. yang total. Kalau minuman gelas berapa? Kalau botol yang besar berapa? Yang sedang aja lah, yang sedang. Atau ada yang kecil ya, botol Ya kecil. betul, Iya. memang ada. Yang- Sekarang iya, sudah yang tanggung- gimana yang tanggung kecil berapa? itu. Soalnya sekali hap habis. Namanya kesulitan saudara-saudara, kita lanjut aja Iya. Pak. Iya, gimana? Mas Akbar, Anda sebagai seorang pendaki tentunya seringkali mengalami kesulitan ya pada saat pendakian, ada masalah-masalah dengan teman-teman Anda. Iya. Ya, mungkin ya bagaimana Anda mengantisipasi tentang persoalan itu? Yang sering saya alami itu kesulitan karena sesak nafas biasa. Karena tekanan yang tinggi, jadi solusinya nafas buatan biasanya. Oh, nafas. Biasanya relawan yang bisa mencontohkan itu. Oh, iya, oke. Ini menarik Nyambung, sekali. nyambung. Iya, Iya, nyambung. pengetahuan baru ini, Iya, pengetahuan nyambung. baru. Nafas Biasanya buatan. relawan. Kira-kira Iya. bagaimana Anda membuat nafas buatan? Berhubung sekarang itu COVID, tidak sembarangan melakukan nafas buatan. Berarti lebih baik meninggal gitu. Enggak, tak pakai cara lain. Ada. Pakai Gimana? pakai apa biasanya? Buatan nafas gitu. Anda memang terbiasa buat nafas. Buat Ya, nafas. biasa berhubungan. Ada Biasa punya Nanti berhubungan. yang dikumpulkan, kerja di ya KPIS. dikumpulkan, Atau nafas terus siapa dimasukkan, yang maksudnya? ya Gimana itu? dimasukkan Apanya yang dimasukkan? udaranya. Nah, Udara iya, dimasukkan kemana? ke mulutnya. Mulutnya siapa? Mulutnya itu yang korban itu. Cara masukkannya gimana? Jadi gini. Push. Oh, itu Anda nggak Itu dengan seperti sedang berkaitan menari. dengan supranatural itu. Oh gitu ya? Iya, pakai ilmu. Supranatural. Ya, Bagaimana? jadi kalau kurban itu kalau di Baik, kalau kupu-kupu malam, karena ini ada akunya ya. Iya, ini kurban. kupu-kupu Iya, betul. malam. Jadi satu biasanya. Ya, ini berkaitan semua. ini. Berkaitan. Jadi karena masalah ada kunya, Oke. itu tinggal kita menambahkan pu. Ketika Oke pemirsa, Iya. saya pikir itu saja pembahasan kita malam ini tentang dunia malam, dan dunia malam itu akan senantiasa menjadi sebuah fenomena yang luar biasa bagi orang yang menikmati dunia malam. Memang bagi sebagian orang dunia malam terasa ngeri, angker, sepi, sunyi dan sebagainya, tetapi bagi sebagian orang dunia malam adalah bisa menjadi tempat mereka mencari nafkah, tempat mereka menghilangkan rasa penat, stres karena pekerjaan dan sebagainya, bahkan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka yang menyenangi dunia malam. Dunia malam bagi penyair adalah sebuah masuknya ide-ide yang melahirkan syair-syair yang indah. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.